Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang saat ini sedang sibuk ya mengisi SSSN dan menyiapkan berkas-berkas dalam pendaftaran. Di video kali ini kita akan menunjukkan pengisian dua surat sakti, yaitu surat aktif dan surat pengalaman kerja, di mana contoh resminya dari BKPSDM. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh format resmi dari BKPSDM. Ini mestinya Bapak Ibu dari setiap Pemda sudah dapat mendownload di masing-masing Pemda. Meskipun mungkin formatnya agak berbeda, tetapi pada prinsipnya maksud dan tujuan surat ini sama, yaitu surat keterangan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan yang dilamar. Dan yang kedua adalah surat keterangan aktif bekerja ya, paling sedikit 2 tahun. Tentunya ini secara khusus untuk P3K teknis dan P3K kesehatan. Sedangkan P3K guru hanya aktif mengajar, dan surat resminya itu nanti di-download dari website P3K guru. Nah, untuk pengisiannya ini contoh dari BKD Provinsi Kepri. Untuk mengisi titik-titik ini nanti kita akan tunjukkan panduan resmi dari BKD. Nah, sebelum kita membahas ini Bapak Ibu, kita akan jelaskan dulu informasi yang kita sampaikan, ditanyakan ya kepada BKD Provinsi Kepri khususnya bagi Bapak Ibu yang melamar di kualifikasi ataupun maksud kami di formasi orang lain. Nah, untuk surat aktif dan pengalamannya ini, apakah itu nanti menjadi persoalan jika Bapak Ibu membuat surat itu dari tempat Bapak Ibu bekerja sekarang? Nah, itu kami tanyakan. Di sini sudah dijawab oleh BKD bahwa meskipun Bapak Ibu itu melamar ke OPD lain, pengalaman dan aktif kerja tetap dari OPD masing-masing. Artinya Bapak Ibu tetap mendapatkan surat keterangan aktifnya dan pengalaman itu dari di mana tempat Bapak Ibu bekerja sekarang. Dan itu bisa digunakan saat Bapak Ibu melamar ke formasi yang ada di OPD lain. Yang penting minimal 2 tahun ya, memiliki pengalaman pada jabatan yang akan dilamar dan aktif terus-menerus 2 tahun itu. Dan itu sudah mencukupi. Baik, kita fokus di sini ya untuk mengisi ini dulu. Untuk surat keterangan pengalaman ya. Nah, untuk pengalaman telah melaksanakan tugas sebagai apa? Nah, di sini Bapak Ibu, BKD meminta Bapak Ibu menjawab ini dengan isian sebagaimana jabatan yang dilamar sekarang. Jadi contohnya kalau SMA berarti di sini operator layanan operasional ya. Nah, ya ini sesuaikan aja hurufnya kecil semua ya. Yang sesuai dengan jabatan yang dilamar yaitu apa? Sama ya. Sama. Berarti di sini juga layanan operasional. Selama berapa tahun berapa bulan? Nah, ini tentu yang tahu Bapak Ibu, sesuai SK Bapak Ibu dan sesuai dengan kondisi real terakhir ya, minimal 2 tahun. Artinya kalau Bapak Ibu punya SK sebelumnya di Pemda lain ataupun punya SK dengan jabatan yang berbeda dengan yang akan dilamar, Bapak Ibu tidak usah gunakan. Jadi gunakan yang terakhir saja. Bisa jadi Bapak Ibu mungkin sudah bekerja 10 tahun, tetapi khusus untuk layanan operasional ini atau di salah satu instansi yang tidak pindah selama 2 tahun berturut-turut minimal ini, mungkin hanya sekitar 4 tahun misalnya ya, 4 tahun 2 bulan misalnya seperti itu. Terhitung mulai tanggal berapa? Nah, ini berarti terhitung mulai tanggal 4 tahun itu ya, jangan dari TMT awal sekali, karena TMT awal sekali bisa jadi jabatannya berbeda. Ya, misalnya ini kalau 4 tahun 4 bulan misalnya di tahun tanggal 1 Januari 2019 misalnya. 2019. Sampai dengan tanggal, nah tanggal ini tanggal berapa Bapak Ibu, tanggal berakhirnya, ini kita bisa lihat panduan ya. Pertama kita lihat panduan dari Juknis pendaftaran ya. Nah, kalau contoh dari BKD di sini disebutkan contohnya dari 1 Oktober 2019 sampai dengan 3 September 2024. Yaitu tanggalnya sama dengan tanggal penerbitan surat ini ya. Jadi 3 September ini sama dengan penerbitan surat pengalaman ini. Jadi tidak sampai 31 Desember 2024. Nah, kemudian panduan kedua dari chat yang disampaikan question dan answer Q&A dari BKD juga.
yaitu suket dibuat sampai tanggal berapa. Suket dibuat sampai tanggal surat diterbitkan oleh OPD ya, jadi jelas. Jadi kalau OPD mengeluarkan itu pada tanggal 10 Oktober, karena rentan waktu pengeluaran surat itu harus dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober untuk gelombang pertama ini, maka suketnya itu dibuat misalnya tanggal 10 Oktober, maka batas kerjanya ini juga sampai dengan penerbitan surat. Misalnya 10 Oktober 2024 ya. Nah, ini ditandatangani oleh pejabat. Nah, Bapak Ibu, dalam surat resminya ini ditandatangani oleh pimpinan unit kerja ya, pimpinan unit kerja. Nah, bagi Bapak Ibu tergantung dari permintaan Pemda. Kalau kami di Kepri, meskipun teknis tendik itu berada di sekolah, tetapi karena memang diminta itu yang menandatangani oleh Dinas Pendidikan, maka berarti kop suratnya kop surat Dinas Pendidikan. Tapi bagi yang memang tidak, Pemdanya yang tidak mensyaratkan harus ke Dinas Pendidikan atau OPD-nya, kalau macam guru atau tendik boleh kepala sekolah ya, karena memang sebenarnya pimpinan unit kerja. Tapi bagi memang Pemda yang meminta Dinas Pendidikan, maka harus Dinas Pendidikan. Nah, di sini akan ada tanda tangan pejabat dan stempel dari dinasnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, surat aktif bekerja ini juga sama. Setelah Bapak Ibu isi, ini data pejabatnya, kemudian nama lengkap Bapak Ibu. Nah, telah melaksanakan tugas dan masih aktif bekerja sebagai, itu tadi sama ya, penata layanan operasional. Ya, penata layanan operasional, tergantung jabatan yang Bapak Ibu lamar ya. Nah, selamanya juga sama, berapa tadi? Misalnya 4 bulan, 4 tahun, 2 bulan misalnya ya. Secara terus menerus terhitung sama seperti tadi, 1 Januari 2019 sampai dengan surat keterangan ini saya buat. Nah, ini berarti di sini berarti sama, kalau misalnya 10 Oktober otomatis 10 Oktober. Jadi berbedanya di sini tidak ada batas waktunya ya, sedangkan yang pengalaman tadi ada batas waktu tapi sama, yaitu sebagaimana surat ini dibuat. Ya, demikian ya Bapak Ibu informasi berkenaan dengan penulisan ya surat aktif dan surat pengalaman khususnya untuk teknis dan tenaga kesehatan. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.